Sadaqallahul alim. Tirik. Marilah kita mainkan lagu. Kepada siapa yang rambutnya? Bapak. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 1, 2, 3. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini divaksin dulu, ada yang tidak masuk. Gavin sama Rafif sama Alifa. Wifa panggilin satu-satu. Kalian menyebutkan dengan suasana hati kalian pada saat ini. Kalau kalian lagi senang, bahagia, jempol 2. Kalau kalian sedang sedih ataupun sedang hatinya tidak menentu, boleh begini, ya, seperti itu. Sesuai nama yang dipanggil. Hari ini divaksin satu-satu, ya. Saya bilang hadir atau tidak masuk, gitu, seperti itu, ya. Rio, suasana hatinya bagaimana hari ini? Terima kasih. Rama, suasana hatinya? Oke. Rio, suasana hatinya gimana hari ini? Terima kasih. Ubay, suasana hatinya bagaimana? Oke. Torik, suasana hatinya bagaimana hari ini? Ya, jempol 2. Mbak Lia, gimana suasana hatinya hari ini? Mbak Aura. Oke. Lanjut. Jaskin, suasana hatinya gimana? Oke. Ukir. Terima kasih. Mbak Via. Oke, Mbak Fanda. Oke. Mas Arsy, suasana hatinya hari ini? Ya, bagus. Mbak Fania, suasana hatinya bagaimana? Jempol 2. Mbak Lita. Oke. Mas Iqbal. Oke, Mas Haidar. Oke, Mas Haris. Terima kasih untuk senyumannya di pagi hari ini. Biar tidak mengantuk, coba Wifa ingin mendengar yel-yelnya kelas 4. Kelas 4. Iya, yes. Tepuk kelas 4. 1, 2, 1, 0. Siap. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi daripada olahraga, semangat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak
materi pada pagi hari ini yaitu tentang menyambut usia balik pada materi bab keempat, oke, dengan capaian pembelajaran yaitu peserta di kelas 4 mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat mapping sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi, sehingga teman-teman bertanggung jawab dalam beribadah. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, dan yang kedua kalian diharapkan bisa menyebutkan tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Ya. Jadi perhatikan gambar di atas. Oke. Kamu sekarang di gambar nomor berapa? Kira-kira. Yang perempuan sebelah kanan, yang kiri sebelah. Yang kanan sebelah, yang perempuan sebelah kanan, yang laki-laki sebelah kiri. Ketiga yang laki-laki ya, yang perempuan ketiga juga. Ya. Kita semua hidup di dunia ini akan semakin tumbuh, ya, semakin tumbuh dan berkembang seperti itu. Itu ada dari bayi, usia balita, remaja, dewasa hingga kakek dan nenek. Coba berapa umurmu sekarang? 10 tahun, ya. Bagaimana tadi sudah ya? Apakah kalian masih termasuk anak-anak apa sudah remaja? Remaja ya. Tentunya kalian mengalami perubahan fisik, mental sesuai dengan usia. Nah, di sini kita akan belajar tentang perkembangan usia balik bersama. Balik itu artinya, ada yang tahu? Balik artinya sampai apanya yang sampai? Usia menuju kedewasaan. Ya. Sekarang pengen bukan anak lagi. Jadi di sini menurut ilmu fikih itu apa Bu? Ilmu agama yang terdapat dalam syariat Islam yang mempelajari hanya orang Islam. Seperti itu ya. Hukum Islam dapat diketahui bahwa kita memahami mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, contohnya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Apa? Bisa membedakan yang baik sama yang buruk. Contohnya membunuh itu baik apa buruk? Buruk. Beribadah Baik. mencuri, Buruk. terus membantu teman, Baik. itu tandanya kalian sudah balik atau mumayyiz. Mumayyiz itu sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kalau laki-laki sampai usia mencapai 15 tahun, 15 tahun usia berapa? SMP kelas 3. Oke. Dan sudah mengalami mimpi basah. Bagi laki-laki yang ada yang tahu mimpi basah itu apa? Kata nama ngompol. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut ya. Dan telah mencapai usia 9 tahun untuk perempuan, yaitu mengalami menstruasi. Apa menstruasi? Keluar darah. Keluar darah. Bagus. Tidak harus perempuan yang menjawab. Nah ini nanti kamu buat di mapping ya. Nanti kita kelompokan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Apa sih ilmu biologi? Ilmu tentang alamiah, ilmu yang benar-benar nyata kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dalam tubuh kita, biologi. Oke, mempelajari tentang ilmu tubuh, ilmu tentang real. Yang pertama, mengalami haid atau menstruasi. Bagi perempuan, laki-laki tidak mengalami menstruasi karena yang mempunyai rahim adalah perempuan. Apa Bu rahim itu? Ada yang tahu rahim itu? Tempat mengandung. Nah, tempat janin berkembang. Apakah laki-laki mengandung? Tidak. Tidak selamanya sampai kiamat laki-laki tidak bakalan mengandung. Karena yang
perempuan. Seperti itu. Yang kedua, tumbuh bulu mata rambut di bagian tubuh tertentu. Contohnya di mana? Di ketiak, ya. Ada yang sudah tumbuh? Belum, berarti belum. Nanti kalau kamu sudah menstruasi, sudah mimpi basah, perlahan-lahan bakalan tumbuh bulu-bulu halus di area tertentu. Entah itu di ketiak, di alat kelamin, di apa ini? Nah, kumisen. Siapa laki-laki atau perempuan di kumisen? Biasa ya. Laki-laki. Terus apa? Tumbuh jenggot. Munculnya jakun, ya. Kayak lehernya ayam gitu loh. Orang yang sudah balik juga seperti itu laki-laki. Terus 3, payudara dalam mulai tumbuh. Memang ini normalnya seperti itu untuk perempuan, tidak mungkin untuk laki-laki. Karena yang memberi ASI adalah seorang ibu. Ibu itu perempuan. Terus suara nyaring. Suaranya nyaring ini biasanya laki-laki atau perempuan? Nek perempuan suaranya lebih lembut. Nek suaranya lebih lantang, suaranya membesar. Kamu kalau merasa kamu bicaranya udah gede, ya suaranya sudah membesar, itu biasanya laki-laki. Terus pipi basah bagi laki-laki. Atau itilam bahasa Arabnya. Tumbuh jakun. Pilih jakun kayak ada tonjolannya. Kamu udah tumbuh nggak? Belum. Nanti bakal tumbuh berkembangnya usia. Tapi biasanya kalau berat badannya lebih banyak Pak kelihatan. Ya. Biasanya ada tapi nggak kelihatan, seperti kayak Ukir Haidar sama Haris itu biasanya nggak sebegitu kelihatan. Nah, tapi pasti laki-laki tumbuh jakun kayak lehernya ayam seperti itu. Terus suaranya berat laki-laki, tumbuh bulu atau rambut sama. Nah, perempuan bakal teriaknya nanti sampai, Bu, ada bulunya ya, kelekku. Kayak gitu. Boleh dicukur minimal 40 hari sekali. Tak boleh setiap hari. Ya. Terus caranya mandi wajib atau mandi besar. Kemarin sudah bisa jelaskan. Kita ulangi lagi pada pertemuan kali ini, yaitu dengan cara kamu mencuci telapak tangan dulu, terus dibersihkan alat kelaminnya, baru kita sabun dulu, seperti itu. Terus habis itu berwudu, nyiramnya ke seluruh tubuh dari atas, ditapiori sampai lubang-lubang telinga, mata, hidung, alat kemaluan itu harus terkena air semua, terguyur, oke? Gak boleh kalau kamu mandi besar itu ada anggota tubuh yang masih kering, seperti itu. Dan kemarin sudah bisa kasih informasi ya tentang niat mandi wajib. Kita bunyikan laki-laki dulu. Masih ingat? Kita bunyikan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Perempuan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi fardholillahi ta'ala, seperti itu, oke? Jadi niat mandi wajib ini kan penting, seperti itu, oke? Coba dilihat gambar itu, gambar yang pertama. Apa kamu larangannya kalau sedang berhadas besar atau kamu sedang mimpi basah? Bisa jelaskan dulu ya tadi. Mimpi basah laki-laki itu bukan ngompol. Mimpi basah dialami laki-laki ketika bangun tidur. Kamu bermimpi, entah bermimpi apa, bangun-bangun celana basah, tapi berjumlah sedikit, tidak banyak. Ingat-ingat, kalau berjumlah banyak dan bau itu jadi ngompol. Tapi kalau berjumlah sedikit, ya, di dalamanmu dan tidak berbau dan tidak berwarna, yaitu namanya mimpi basah wajib mandi besar. Kalau ditanya mimpi apa, lupa, kayak gitu, berarti tandanya kamu sudah dewasa, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan
belum mandi besar sama haid apa? Masih Gak boleh dilarang sholat. sholat. Nek kamu belum mandi wajib, belum mandi besar gak boleh Yang kedua, gak boleh memegang apa itu gambarnya? Memegang atau membaca. Memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran gak boleh. Soalnya kamu dalam keadaan hadas, dalam keadaan najis, belum suci. Yang ketiga, gak boleh berpuasa. Ya, tapi jangan menjadikan alasan pendang habis puasa mengolor waktu, ya tidak mandi wajib. Terus aku nanti maghrib dekne gak poso. Soalnya aku sedang hadas. Gak boleh. Kecuali perempuan paling sedikit mengalami haid menstruasi 1 hari 24 jam, paling lama 15 hari atau 2 minggu. Selebihnya itu dikatakan darah istihadah atau darah penyakit masih wajib melaksanakan sholat. Begitu ya. Selanjutnya, kewajiban kamu setelah balik, setelah dewasa apa? 1. Sholat fardu. Sholat fardu itu sholat apa? Wajib 5 Waktu. dalam sehari. Sholat apa aja? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang kedua, apa kewajibanmu? Puasa Ramadan 1 tahun sekali. Sudah wajib, gak boleh tinggalkan. Gak ada alasan poso beduk, gak ada. Gak ada alasan saya tidak berpuasa, tidak ada alasan. Sudah wajib. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menutup aurat. Coba menutup aurat laki-laki, auratnya dari mana sebenarnya? Dari pusat udel, punya udel sampai dengkul. Perempuan seluruh tubuh itu aurat harus tertutupi kecuali wajah dari sini sama telapak tangan. Ini sebenarnya harus tertutupi. Nah, tapi kita hidup di Indonesia, tidak di Arab Saudi ya. Kalau di Arab Saudi perempuan bercadar memang seperti itu. Ya, kalau kita negara demokrasi di Indonesia, bukan negara yang apa namanya Suci. label apa? Terlalu agamanya terlalu kental gitu ya. Berarti seperti itu. Kita masih memakai apa namanya baju-baju muslimah yang menutup aurat. Kalau sudah tahu itu, keluar rumah nggak boleh copot kerudung. Di sekolah juga seperti itu. Perempuan. Kalau di dalam rumah nggak apa-apa. Ada sesama muhrim boleh. Ada ayah, ibu, adik, kakak itu halal melihat rambutmu. Tapi di luar itu teman-teman laki-laki ini bukan mahram, sudah haram. Okay. Jadi betah-betah kepanasan di dunia, okop di dunia daripada okop di akhirat. Okay. Seperti itu. Yang kelima, kewajiban kalian menuntut ilmu. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan membagi setiap kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama nanti kelompok visual, kelompoknya Rahmat dan Ubay, yaitu kelompok yang bertugas membuat poster. Nah, ciri-ciri masa pubertas, masa pertumbuhan, dan ilmu biologi, masa balik yang terjadi perubahan dari laki-laki perempuan apa saja ya. Sudah ada contohnya posternya di layar itu ya, bisa ditiru nanti. Kelompok yang kedua kelompok audio, kelompoknya Mas Haidar, yaitu nanti mengajak temannya bernyanyi dan bertepuk tentang tepuk tanda dewasa. Dan untuk kelompoknya Mbak Pia dan kelompoknya Aksi, kelompok kinestetik, yaitu kelompok kinestetik ini nanti kelompoknya Aksi bermain snowball throwing, bola yang dilemparkan oleh temannya ke kelompoknya. Jadi nanti ada yang melemparkan dan ada yang menjawab soal.
kelompoknya Mbak Pia, kelompok kinestetik yang selanjutnya yaitu bermain kartu, dicocokkan ya ke depan nanti seperti itu. Untuk pembagian kelompok ada yang ditanyakan, itu akan membagikan untuk tugasnya nanti dipresentasikan ke depan. Jadi nanti yang tidak menulis atau mengerjakan itu yang presentasikan ke depan ya, seperti itu. Ini snowball drawingnya kita bayangkan sebuah bola meskipun hanya sebuah kertas. Nanti kamu tempelkan ke teman satu-satu biar dijawab temannya. Dilihat dulu pelajarannya, apa pertanyaannya dipelajari biar menjawabnya bisa. Yang kelompoknya Mbak Fanda, kelompok ini seri kedua, ini dicocokkan, boleh langsung ditempelkan di papan kanan kiri. Soal jawaban. Langsung kerjasama sama temannya, waktunya 10 menit saja. Oh, iya. Di situ ada soal, ada jawaban, ada soal jawaban. Nanti nek sudah pas baru ditempelkan di papan. Ada komponen dibantu ya. Ada yang bantu buat poster, yang buat dekorasi. Buat teman-teman ini. Nanti kalau sudah dipresentasikan, baru nanti kita bermain mesis yang terakhir. Jadi soal yang ada soal yang jawabannya lebih dari satu. Ada soal yang jawabannya kayak satu, ada soal yang jawabannya lebih dari satu. Contohnya ada contohin. Belajar tepuk ya, itu kelompok Mas Haidar. Nanti mimpin temannya. Contohnya gini. Soalnya ya, contohnya. Tanda-tanda balik umumiyot untuk laki-laki. Contohnya ini bahasa, jawabannya bahasa Indonesia. Kegiatan selanjutnya yaitu kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita masing-masing, yaitu kelompok yang pertama yang maju yaitu kelompok kinestetik 1, yaitu kelompoknya Arsi dan teman-teman. Maju ke depan, kasih tepuk tangan. Di sini mereka akan bermain snowball throwing, yaitu bola yang dilemparkan ke temannya yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab tentang materi hari ini. Kamu di sini, kamu agak di sini. Kamu dekatkan tuh di sini tuh. Melemparnya gini. Kamu ngadep ke nih. Jadi nggak usah lihat temannya. Silakan dilempar ke temannya. Soal satu dulu, satu. Ayo dijawab. Dibaca yang keras. Apa? Tanda-tanda balik. Ke sini boleh. Dipresentasikan laki-laki. Dari fikih dan ilmu agama, yaitu nih. Kalau perempuan. Hai, kata menstruasi. Terutama untuk balita bisa menjawab. Ayo kalian jawab. Balik artinya hadap sini sudah. Hadap terus. Balik artinya sampai apanya sampai usianya, okay? Kalau perempuan dari usia 9 tahun sampai 15 tahun akan mengalami menstruasi, okay? Kalau laki-laki juga sama seperti itu. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik 1. Sudah berani maju sekarang karena masih kelompok visual masih berlanjut. Kita ke kinestetik 2 dulu. Kelompoknya Fanda. Tepuk tangan ke kelompoknya Mbak Fanda. Kinestetik 2. Mencocokkan kartu yang berisi soal dan jawaban yang ditempel harus sesuai. Harus urut
murid pinceng. Soal dan jawaban. Riko bisa lebih dekat ke temannya biar kelihatan ke arah pamannya, jadi diperlihatkan. Diperlihatkan temannya dalam menjawab. Kanan kirinya soal dan jawabannya sudah sesuai. Gantian. Sing gantian. Diperlihatkan ke papan tulis. Lebih dekat papan tulis yang ditempelkan teman tulisannya. Siapa yang menjawab soal nomor 1? Mbak Fanda. Yang dari atas siapa dulu yang mau menjawab? Ufir dulu ya. Habis Ufir, Justin, terus Fanda, terus Pia. Dilihatkan temannya sebelum. Ayo dipresentasikan dulu baris. Kami dari salam dulu. Tapi ya, assalamualaikum. Maju ke sini nggak pakai layar. Salam dulu Pak Pia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan presentasikan hasil kelompok kami. Pertanyaan 1 siapa yang jawab? Ufir dulu silakan yang atas. Jembatan suaranya. Kali artinya sampai. Ya, yang kedua. Tanda kali menurut untuk perempuan menstruasi. Ayo selanjutnya. Tanda kali dalam diri untuk laki-laki ini basah. Selanjutnya. Tanda kali dalam ilmu biologi untuk perempuan. Untuk jerawat, munduran di dalam jalan itu, berminat disebut ilmu basah, basah. Yang kelima, Ufir, yang keras. Dalam ilmu Dekatkan ke Ufir. biologi untuk laki-laki, tumbuh jangkun, tumbuh rambut halus di area tertentu, tumbuh jerawat, tumbuh kumis, suara membesar. Buat tangan untuk kelompok kinestetik 2. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kelompoknya Rama, kelompok visual 1 semakin maju mempresentasikan. Kami akan mempresentasikan. Rio. Kami dari kelompok visual salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari istri kami. Tidak lebih bah. Betul. Is. Rambut halus, Terima kasih untuk kelompok siswa 1. Ada pertanyaan? Sudah ngerti? Tangan untuk semuanya. Sekarang kelompok audio, persiapkan kelompoknya Mas Haidar. Kasih aplaus yang meriah. Kita menyanyi dulu biar tidak mengantuk. Sudah bisa diikuti dengan baik ya. Nah,
Kelompok audio visual, kelompok audio visual mau mempresentasikan kartu tanda dewasa. Kamu sudah dua. Kita ikuti bersama-sama biar meriah. Kartu tanda dewasa. Ayo kita tahu Tahun tanda dewasa bagi anak pria dan wanita. Telah mimpi biasa bagi pria wanita, keluarga dan hidup wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wanita taati syariah. Terima kasih sudah. Tepuk tangan untuk kelompok audio. Kelompok terakhir, kelompok visual 2, kelompoknya Ubay, Lia, dan Aura. Maju ke depan. Tarik juga. Tarik yang jadi moderator itu ditarik dulu. Kamu yang salam, kamu yang membacakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2. Dari kelompok visual 2 Satu aja saya ngomong. Akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat. hasil poster yang kami buat. Kemudian yang pertama yang bagian itu. Ada yang ditanyakan dari kelompok visual 2? Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok visual 2. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu asesmen formatif. Nah, kita mengevaluasi untuk hari ini latihan soal yang dimana kita jawab bersama yang seharusnya pakai kode paper karena ada suatu ulangan, jadi kita jawab secara manual saja. Kita jawab bersama-sama. Baik, student. Soal nomor 1, maksud balik adalah pakai kertas yang boleh. Jawabannya rata-rata benar, sampai. Yang nomor 2, selanjutnya sebenarnya seru ya ini. Nah, tanda yang kedua, tanda balik bagi perempuan. Jawaban
B itu pusat dan lutut, berarti udur sama dengkul saja. Kurang tepat. Kalau A antara pusat sampai lutut berarti harus tertutup semua. Salah dua. Batas awal perempuan. Ya, yang mana? Masa A. Oke, selanjutnya. Nah, mulai buat laki-laki. Selanjutnya makin cepat. Menjalani ibadah yang paling hukumnya. Oke. Selanjutnya meninggalkan perintah Allah, mengapa tidak harus tolek. Awas keliru jawab yang C ya. Awas keliru jawab yang C. Yang C itu terkecoh ada berpahala. Berarti yang meninggalkan hal-hal tidak mungkin berdosa. Selanjutnya maka dia harus. Oke, selanjutnya kalau lima soal yang bukan tanda melek. Nah, itu dah. Hai bagi laki-laki tidak mungkin. Selanjutnya usia minimal paling sedikit mengalami perubahan. Ya benar, B minimal 9. Selanjutnya ciri-ciri bagi perempuan. Yang mana? Ini soalnya tabu ya. Tempatnya nggak ada ini. Lanjut aja. Buku puasa. Bagi wanita yang sedang haid. D. Karena puasa tambah dosa. Batas aurat laki-laki tadi sudah. Ayo. Kegiatan yang wajib dilakukan. Ini soalnya tabu ya. 1. Andi telah berumur 10 tahun. Yang baru saja mengalami bahasa Indonesia laki-laki yang terima kasih. Sekarang kegiatan penutup. Kegiatan penutup, kita merefleksikan pelajaran pada hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk hari ini? Ya. Bagaimana yang kamu sukai? Silakan berpendapat. Bagaimana? Main kuisis. Selain itu dari awal tadi mana yang kamu senangi? Selain bermain kuisis ini tadi, bagaimana yang kamu sukai? Membuat poster. Selain itu nanti dari pagi tadi bernyanyi terus. Selain itu apa? Oh, bermain snowball throwing. Selain itu tadi ada lagi. Dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan biologi. Yang pertama, tanda-tanda balik ilmu fikih untuk perempuan. Baik, atau setelah Dapat video kan ini kemana? laki-laki. Pasnya ini. Tanda-tanda balik ilmu biologi laki-laki. Tubuh jakun, tubuh jerawat, tubuh jenggot, tubuh besar, tubuh jerawat. Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi untuk perempuan. Itu adalah haid. Selain itu kulit berminyak, suara lagi lembut, muka berminyak, pinggul membesar, tarik darah membesar. Terus apa lagi? Suara lebih lembut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa untuk sholat. Kita akhiri pembelajaran agama pada hari ini dengan doa. Doa mulai. Bismillah.